Kita lanjut bahas PTTH Serabi episode 736. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah Xiaoyan melakukan retreat di wilayah api yang tidak berujung, dan khususnya itu adalah tempat rahasia, seluruh dunia seribu besar pada saat ini memasuki situasi yang cukup menegangkan. Di dalam dunia hantu, Duan Qifei dan Raja Petir, keduanya telah melakukan retreat di dalam formasi petir. Sementara di dalam dunia surga, para ahli yang dipimpin oleh Yueru, mereka telah menyerbu ke dalam penjara iblis kota keempat untuk menyelamatkan Dewi Chang'e, Kaisar Iblis, serta yang lainnya di dalam dunia iblis. Mereka juga melakukan retreat untuk mempercepat kenaikan level kekuatan. Tapi di dalam klan peri, meskipun mereka mengetahui tempat keberadaan dari mahkota Yaoji yang disegel, namun tempat itu sendiri merupakan kota paling jahat peringkat kedua yang hanya ada di dalam legenda. Dan mereka tidak bisa menemukan pintu masuknya sama sekali. Sepertinya pintu masuk itu telah sepenuhnya terisolasi oleh suatu kekuatan misterius dan hanya bisa menggunakan sebuah cara khusus yang hingga detik ini belum diketahui oleh orang-orang dari klan peri. Adapun di dalam dunia devil, dengan kembalinya Su Suiying, pasukan di dalam dunia devil ini telah direkonstruksi ulang. Bahkan Xiao Yixian juga telah keluar dari kondisi khususnya dan kekuatannya saat ini telah mencapai reinkarnasi ke-6. Bahkan dia juga mampu mengendalikan kekuatan dari kuali Dewa Racun. Xiao Yixian bersama dengan Su Suiying, keduanya adalah penguasa sejati dari dunia devil dan kemudian secara diam-diam bergabung dengan aliansi api abadi. Di dalam dunia neraka, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasanya dan tidak ada hal lain yang terjadi di dalam tempat itu. Pusat dunia manusia dan juga tempat-tempat yang lainnya masih dalam keadaan tenang untuk saat ini. Tapi beberapa keberadaan mengerikan di dalam dunia manusia yang hampir mencapai puncaknya perlahan-lahan menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, dan mereka tampaknya memiliki firasat bahwa bencana akan datang. Kekuatan orang-orang ini mungkin tidak sebanding dengan reinkarnasi 8 biasa. Kita berpindah pada wilayah dari dunia Buddha. Saat ini ada banyak Buddha berkumpul dan mereka semuanya disebut sebagai bodhisattva. Di hadapan dari orang-orang tersebut ada sang Buddha. Salah seorang bodhisattva tiba-tiba saja mengatakan, "Lapor sang Buddha, penjara penekan iblis ketiga saat ini telah berhasil kita tenangkan. 6 Buddha reinkarnasi telah dikirimkan untuk menjaga tempat itu siang dan malam." Dunia Buddha ini pada dasarnya mengendalikan kekuatan keyakinan yang tidak terhitung jumlahnya jika dibandingkan dengan 6 dunia yang lain. Kekuatan keyakinan di dalam dunia Buddha bisa digambarkan sebagai sesuatu yang tidak tertandingi, dan mungkin satu-satunya tempat yang bisa menandingi kekuatan percayaan dari dunia Buddha ini hanyalah kerajaan para malaikat. Sang bodhisattva yang tadi berbicara pada saat ini melanjutkan kata-katanya, "Senior Motuo, aku telah menemukan keberadaannya dan dia telah dipastikan tewas serta dimakamkan di wilayah api yang tidak berujung." Setelah Buddha mata-mata mengatakan hal seperti ini, para bodhisattva yang lainnya melihat pada sang Buddha seakan-akan menunggu perintah dari sang Buddha ini. Sang Buddha pun menarik nafas dalam-dalam dan kemudian dia mengatakan, "Jika begitu mari kita pergi wilayah api yang tidak berujung, keturunan klan Xiao. Dia benar-benar luar biasa." Sambil memegang kitab suci Buddha yang cukup misterius, kali ini gelombang yang dahsyat menyapu keluar dari dalam tubuh sang Buddha, dan dia berada di reinkarnasi ke-7. Jika dikombinasikan dengan kekuatan keyakinan, maka kekuatan dari sang Buddha ini sebagai seorang pemimpin dari dunia Buddha bisa digambarkan dengan kata mengerikan. Ada banyak para bodhisattva yang merasa khawatir, dan kemudian Buddha mata-mata pada saat ini mengatakan, "Tuan pemimpin, aliansi api abadi saat ini sangatlah kuat. Jika kita gegabah menuju tempat itu, begitu konflik muncul, hal ini akan merugikan kita. Lagi pula, Dewa Jahat peringkat ketiga juga telah dipenjara di dalam penjara iblis kota ketiga. Jika sampai dia lolos, hal itu akan menyebabkan kepanikan yang nyata." Sang Buddha kemudian menimpali
Kau tidak perlu khawatir tentang hal itu. Yang kita butuhkan saat ini hanyalah sebuah keadilan. Sang Buddha pun lambaikan tangannya. Sinar cahaya keemasan melesat ke arah langit dan kemudian berubah menjadi sebuah lubang hitam. Dia pun segera masuk ke dalam tempat itu dan kemudian diikuti oleh para bodhisattva yang lainnya. Pasukan yang besar dari dunia Buddha ini telah melintasi kehampaan dan mereka akan menuju wilayah api yang tidak berujung. Wakil pemimpin dari dunia Buddha, yaitu Buddha Tathagata, telah menjaga wilayah perbatasan dan beberapa tokoh kuat seperti Bodhipatriarch masih mengasingkan diri. Mereka sama sekali tidak mengetahui perjalanan dari Sang Buddha yang akan menuntut balas pada wilayah api yang tidak berujung. Sepertinya hal ini akan benar-benar menimbulkan badai yang besar pada wilayah api yang tidak berujung. Kita berpindah pada kerajaan malaikat. Di dalam sebuah aula putih, beberapa sosok telah berdiri. Kebanyakan dari mereka memiliki 6 sayap yang cukup aneh dan seolah-olah mereka berkumpul untuk siap melakukan pertempuran. Pandangan mata dari malaikat-malaikat 6 sayap ini melihat kepada satu malaikat yang berada di depan seolah-olah sedang menunggu perintah. Kali ini, malaikat 8 sayap yang akan memimpin pasukan ini dan tidak lain merupakan Hil. Dia pun berkata pada malaikat 6 sayap yang lainnya, "Apakah kalian semuanya sudah siap?" Malaikat 6 sayap ini kemudian menimpali, "Siap, Tuan." Salah seorang malaikat dengan raut wajah yang dingin dan juga acuh tidak acuh, dia pun mengatakan, "Perjalanan ke dalam dunia iblis ini sangatlah penting. Mungkin Anda harus memikirkannya lebih dalam." Hil pun kemudian menimpali, "Kaisar iblis sudah mengetahui beberapa rahasia dari para malaikat pembantai dan itu harus dibasmi secepat mungkin. Dia juga telah melenyapkan beberapa malaikat serta melukai. Aku khawatir Kaisar Iblis tidak akan pernah lolos dari dosa-dosa yang telah dia lakukan terhadap ras malaikat kita. Apakah kau berpikir bahwa perbuatannya tidak berani kita balas dan kita hanya akan bersembunyi? Ini benar-benar konyol. Ayo pergi." Setelah mengatakan hal seperti ini, Hil pun segera memimpin pasukan malaikat ini, dan di antara mereka sebenarnya ada satu malaikat yang cukup aneh. Kekuatannya sangat mengerikan karena dia merupakan malaikat bersayap ungu berjumlah 9. Sayap ini telah mewakili bahwa sebenarnya malaikat tersebut telah mencapai reinkarnasi ke-8 yang asli. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Soyen telah mengasingkan diri di dalam ruang rahasia hampir 3 tahun. Tapi waktu asli di dunia luar hanyalah 1 tahun, karena waktu di dalam ruang rahasia jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan dunia asli. Dan kali ini Soyen telah berhasil memurnikan banyak pil obat tingkat tinggi. Saat ini naga iblis neraka telah menyapu halaman dan kemudian dia bisa merasakan gelombang yang aneh tiba-tiba saja muncul dari langit yang jauh. Hal itu menuju wilayah api yang tidak berujung. Gelombang ini memancarkan sinar cahaya emas dan kemudian naga iblis neraka yang sedang menyapu sekarang melihat ke arah langit sambil berkata, "Energi langit dan bumi tiba-tiba saja menjadi aneh. Apakah ada musuh yang akan datang?" Kekuatan di dalam tubuh naga iblis neraka telah dia tekan sepenuhnya dan saat ini dia bercosplay menjadi petugas kebersihan dan juga penjaga gerbang. Tidak ada satupun yang tahu kecuali Soyen dan juga 4 istrinya bahwa orang ini adalah keberadaan yang paling menakutkan di wilayah api yang tidak berujung. Kita berpindah ke dalam istana dari wilayah api yang tidak berujung. Merasakan jejak dari Soyen akan segera keluar dari retreatnya. 4 istri sekarang telah berkumpul bersama dan tiba-tiba Soyen pun masuk ke dalam istana ini melihat 4 istrinya sambil mengatakan, "4 istriku, kalian benar-benar bekerja keras untuk tahun-tahun ini." Karena ketika Soyen melihat pada 4 istrinya, dia bisa merasakan dengan kekuatan jiwanya yang tajam bahwa keempatnya telah mengalami kenaikan kekuatan dalam 1 tahun terakhir ini. Soyen kemudian melambaikan tangannya, 4 botol giok ini telah muncul lalu diberikan pada istrinya
sambil mengatakan, di dalam botol giok itu terdapat 4 pil bumi dan semuanya dibuat khusus untuk kalian yang bisa membuat kekuatan warisan menjadi lebih kuat. Keempat istri dari Soyen menganggukkan kepalanya dan kemudian menyimpan botol giok tersebut. Selain itu, Soyen juga telah mengeluarkan botol giok yang lainnya sambil berkata, di dalam botol ini terdapat pil tingkat surgawi. Tolong berikan pada Kaisar Iblis supaya bisa membantu dirinya menembus belenggu dan kemudian mencapai reinkarnasi ke-8 yang asli. Untuk tugas ini mungkin aku harus merepotkan Sun-Er. Selain itu, di dalam botol yang ini ada pil bumi. Tolong berikan kepada Raja Petir yang akan bisa menyempurnakan kekuatan reinkarnasi miliknya. Dan kemudian botol yang ini berikanlah kepada pria-pria kuat yang berada di dalam aliansi api abadi untuk bisa memurnikan banyak pil obat tingkat tinggi dalam jumlah yang besar dan waktu yang singkat. Di seluruh dunia mungkin hanya Soyen seorang diri yang mampu melakukan hal tersebut. Keempat istrinya menganggukkan kepalanya secara bersamaan sambil berkata, baiklah. Setelah Soyen memberikan botol-botol giok pada para istrinya, sebuah suara agung bergema di kehampaan dari wilayah api yang tidak berujung ini, di mana cahaya Buddha datang. Itu artinya Sang Buddha, pemimpin dari dunia Buddha, telah datang dan kita meminta untuk bertemu dengan pemimpin wilayah api yang tidak berujung, Tuan Soyen. Suara menggelegar tiba-tiba saja memenuhi seluruh wilayah api yang tidak berujung ini. Hal itu menyebabkan ledakan dan juga guncangan yang luar biasa di langit. Bahkan beberapa orang yang telah melakukan retreat di wilayah api yang tidak berujung, mereka langsung keluar dari dalam ruang rahasia, lalu melihat gejolak menakutkan yang berada di langit. Mereka saat ini telah menemukan adanya awan emas. Fluktuasi orang-orang yang berada di atas awan emas itu jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Motuo. Dan mereka tidak hanya satu, tapi datang dengan banyak kekuatan alias pasukan besar. Soyen yang masih berada di dalam istana hanya bisa merutkan keningnya dan kemudian mengatakan, pemimpin dunia Buddha, untuk apa mereka datang ke tempat ini? Perang Dunia Kedua akan segera dimulai. Alih-alih menghadapi ras jahat asing, tapi orang-orang dari dunia Buddha malah datang ke wilayah api yang tidak berujung. Soyen merasa bahwa ini bukanlah hal yang baik. Sun-Er sambil mengangkat alisnya, dia berkata, Sang Buddha merupakan pemimpin dari pusat dunia Buddha, dan orang ini bersama dengan Motuo merupakan saudara. Namun kekuatan dari dunia Buddha secara keseluruhan tidak sebaik kekuatan kita. Mengapa mereka memilih untuk menantang kita di saat seperti ini? Soyen ketika mendengarkan ucapan dari Sun-Er hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kedatangan dari Sang Buddha terlalu tiba-tiba di alam wilayah api yang tidak berujung ini hanya mengandalkan kekuatan 4 istri Soyen saja sebenarnya sudah cukup untuk menghadapi orang-orang dari dunia Buddha. Di masa lalu, dunia Buddha itu selalu bertindak netral, tapi sekarang mereka justru berani melakukan provokasi. Soyen kemudian berkata, ayo kita keluar dan juga lihat jika mereka benar-benar datang ke wilayah api yang tidak berujung untuk melakukan aksi balas dendam atas kematian Motuo, maka Sang Buddha hanyalah pemimpin yang bodoh. Selain itu, setelah masalah ini selesai, kalian pergilah menuju agen intelijen luar angkasa untuk menyelidiki apakah di dalam dunia Buddha ada seseorang yang membantu mengobarkan api. Aku curiga bahwa itu sebenarnya telah dimanipulasi oleh orang-orang di balik layar kerusuhan terhadap Clan Zhao. Keempat istrinya hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian Soyen bersama dengan mereka pergi meninggalkan istana ini, lalu terbang ke arah langit. Di langit wilayah api yang tidak berujung, awan keemasan ini telah muncul dan kemudian di atasnya berdiri hampir puluhan tokoh-tokoh Buddha. Rasa penindasan terpancar dari dalam tubuh mereka menyelimuti seluruh wilayah api yang tidak berujung ini. Di belakang Sang Buddha ada seorang biksu yang kemudian berbicara secara perlahan. Sang Buddha
Soyen merupakan karakter yang cukup sulit. Apakah perlu memprovokasi dia demi orang yang sudah mati? Biksu yang berbicara ini bernama Biksu Xian. Tiba-tiba saja seorang lelaki yang juga merupakan biksu lainnya kali ini menimpali. Biksu Xian, Anda juga merupakan ahli yang berada di reinkarnasi ke-6. Apakah Anda takut hanya dengan Soyen yang seorang junior? Bagaimanapun juga Soyen harus membayar harga karena telah melenyapkan orang dari dunia Buddha kita. Sang Buddha tiba-tiba saja berkata, "Diam kalian, tidak perlu berdebat. Aku punya rencanaku sendiri." Lingkaran cahaya keemasan yang sangat terang dan juga misterius dikeluarkan dari dalam tubuh sang Buddha ini. Detik berikutnya semburan api telah muncul dari wilayah api yang tidak berujung. Hal ini disertai dengan suara yang bergema dengan keras. Sang Buddha telah datang dari tempat yang jauh. Anda mencari pemimpin wilayah api yang tidak berujung. Aku ingin tahu, apakah sebenarnya ada urusan yang sangat penting? Ketika mendengarkan suara tersebut, orang-orang yang berada di sekeliling sang Buddha ikut terdiam. Pandangan mata mereka dipenuhi rasa takut luar biasa ketika melihat seorang pemuda berjubah hitam telah muncul di depan mereka dan tidak lain adalah Soyen. Kekuatan Soyen saat ini berkali-kali lebih berbahaya jika dibandingkan dengan reinkarnasi biasa. Kobaran api juga telah muncul di sekeliling dari seorang Soyen. Menghadapi aura dari Soyen yang cukup mengerikan, bahkan sang Buddha tubuhnya sedikit terdorong mundur. Kekuatannya dan juga kekuatan Soyen sama-sama berada di reinkarnasi ke-7. Sang Buddha melihat pada Soyen dan kemudian dia mengatakan, "Aku tidak ingin berbasa-basi lagi. Ingin bertanya kepada Tuan Soyen, apakah kau pernah melihat manusia yang berada di dalam gambar ini beberapa hari yang lalu?" Setelah mengatakan hal seperti ini, gejolak energi yang berwarna emas dikeluarkan dari dalam tubuh sang Buddha dan kemudian itu berubah menjadi bayangan dari Motuo. Soyen tanpa ragu lagi diam jawabnya, "Aku memang pernah melihatnya." Sang Buddha bertanya kembali, "Orang ini memiliki peran yang sangat penting di dalam dunia Buddha milikku, dan aku akan bertanya sekali lagi, di manakah orang ini sekarang jika Tuan Soyen pernah melihatnya?" Orang-orang dari wilayah api yang tidak berujung di bawah sana juga bisa menyaksikan gambar yang telah dikeluarkan oleh sang Buddha merupakan gambar dari Motuo. Tanpa sadar membuat orang-orang wilayah api yang tidak berujung ini hanya bisa mengepalkan tinjunya dan mereka bersiap untuk melakukan pertempuran. Karena mereka saat ini mengetahui bahwa kedatangan orang-orang dari dunia Buddha adalah untuk menuntut balas atas kematian Motuo. Kekuatan dari dunia Buddha sendiri sangatlah misterius, dan dengan kekuatan wilayah api yang tidak berujung, sulit untuk menilai siapa yang lebih kuat dan juga siapa yang lebih lemah. Aliansi Api Abadi juga memiliki kekuatan untuk bisa bertahan melawan mereka. Namun jika seluruh kekuatan ini dikeluarkan, siapa yang harus waspada terhadap serangan ras jahat asing? Hal ini benar-benar menimbulkan berbagai dilema dari orang-orang wilayah api yang tidak berujung. Pandangan mata banyak orang saat ini melihat ke arah Soyen. Wajah sang Buddha tampak tenang, sementara Soyen hanya tersenyum. Namun di balik senyuman ini, mereka yang melihatnya bisa merasakan hawa dingin yang muncul di dalam hati. Dengan cara yang cukup santai, Soyen pun jawabnya, "Dia sudah mati." Kata-kata dari Soyen membuat seluruh tempat ini menjadi sangat sunyi. Perkataan itu benar-benar memperburuk situasi antar kedua belah pihak. Amarah telah muncul di dalam dada dari sang Buddha dan kemudian dia berkata, "Kau?" Energi yang sangat mengerikan berwarna emas muncul dari dalam tubuhnya. Sementara Soyen hanya tersenyum dan kemudian dia mengatakan, "Pikiran dari orang yang kau cari itu tidak benar karena dia telah bersekongkol dengan dewa jahat dari ras jahat asing untuk menghancurkan aliansi abadi dan juga wilayah api yang tidak berujung milikku. Terpaksa aku sendiri yang harus mencabut nyawanya, dan aku yang juga telah menghancurkan tubuh fisik serta jiwanya menjadi debu." Wajah para biksu yang lain kini telah menegang, muram amarah menyembur keluar dan terlihat jelas dari pupil mata mereka. Saat berikutnya, dua Buddha yang memiliki kekuatan hitam dan putih kali ini telah langsung mengatakan, "Sungguh bocah yang sombong. Hari ini aku akan menunjukkan pada dirimu
kekuatan dunia Buddha yang sebenarnya. Dua Buddha hitam dan putih ini pun langsung mengeluarkan kekuatan inkarnasi kelima dari dalam tubuhnya, dan hal itu diikuti dengan kekuatan yang diperkuat menggunakan kitab suci Buddha emas. Serangan ini ditembakkan langsung menuju ke arah Soyen. Menghadapi serangan dari Buddha hitam dan juga Buddha putih, Soyen tidak beranjak dari tempatnya, namun detik berikutnya dia mengeluarkan simbol hitam yang berada di belakang tubuhnya. Tanpa ragu lagi kekuatan pelahap yang dahsyat langsung menyebar dan kemudian menghancurkan dua serangan dari Buddha hitam dan Buddha putih ini. Bahkan kekuatan pelahap dari jimat pemakan jiwa ini juga menjerat tubuh dari keduanya, lalu menelannya secara bersamaan. Hanya dalam waktu yang singkat, Buddha hitam dan juga Buddha putih yang kekuatannya berada di inkarnasi kelima hancur total oleh pukulan sederhana dari seorang Soyen. Atmosfer di langit dari wilayah api yang tidak berujung untuk sesaat membeku melihat tindakan Soyen yang sangat tegas. Semua tokoh terkemuka dari wilayah api yang tidak berujung merasa sangat bangga. Mereka menganggap Soyen adalah orang yang luar biasa. Namun di sisi lain, pandangan mata dari sang Buddha tidak terkejut sama sekali, namun telah berubah menjadi cukup suram. Soyen kemudian berbicara pada sang Buddha yang sedang marah ini. Buddha, kenapa Anda melakukan pekerjaan yang sia-sia dan juga tidak berguna seperti ini? Aku dan juga aliansi api abadi tidak takut sama sekali dengan kekuatan apapun. Bahkan jika kau ingin bertarung melawan diriku, kau bisa melawanku secara langsung. Keagungan dari aliansi api abadi tidak bisa digoyahkan hanya dengan kekuatan dunia Buddhamu. Bahkan jika di belakangmu saat ini memiliki kekuatan yang lebih mengerikan. Sang Buddha mulai melangkah maju dan kemudian kitab-kitab suci yang berwarna emas sekarang telah muncul di telapak tangannya. Hal itu memicu sebuah kekuatan kuno. Lalu sang Buddha mengatakan, Tuan Soyen, wilayah api yang tidak berujung akan menerima hukuman dariku. Soyen kemudian menimpali sang Buddha, kau tidak akan pernah bisa menghukum siapapun di dalam wilayah api yang tidak berujung, karena tempat ini merupakan wilayahku, bukan wilayahmu. Sang Buddha kemudian mengatakan, jika begitu biarkanlah Tuhan yang memberikan pencerahan kepada yang mulia Soyen. Kekuatan emas mulai mengalir dari dalam tubuh sang Buddha. Kemudian hal itu berubah menjadi raksasa emas yang menyelimuti tubuh dari sang Buddha ini. Kitab suci emas yang tidak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di atas raksasa emas tersebut. Dan kemudian suara kesedihan serta paksaan yang sangat menakutkan menyelimuti seluruh wilayah api yang tidak berujung. Senior naga iblis neraka ketika menyaksikan pemandangan seperti ini, dia hanya tersenyum, namun tidak memiliki niat untuk bergerak sama sekali, dan kemudian berkata pada diri sendiri, bukankah selama ini dunia Buddha selalu acuh tidak acuh terhadap urusan dunia? Tapi kenapa mereka ikut campur dalam struktur dunia seribu besar? Sang Buddha bahkan memimpin 4 bodhisattva serta beberapa tokoh penting dari dunia Buddha. Barisan dari dunia Buddha ini begitu mengerikan dan mengguncang pikiran banyak tokoh kuat dari wilayah api yang tidak berujung. Bahkan Soyen untuk saat ini juga bisa merasakan hal yang cukup rumit. Di bawah tindakan dari sang Buddha, senyum raut wajah Soyen telah berubah menjadi sangat serius. Api menyilaukan yang memiliki 8 warna muncul secara perlahan di telapak tangannya. Menyaksikan hal seperti ini, banyak tokoh penting dari dunia Buddha mengerutkan keningnya, dan mereka telah mencium adanya rasa tidak nyaman. Api 8 warna berkibar dan kemudian berubah menjadi formasi 4 binatang. Itu adalah naga biru, harimau putih, burung phoenix, dan juga kura-kura hitam. Formasi ini telah didapatkan Soyen ketika dia berada di dalam goa 4 gajah dari dunia iblis. Mata dari sang Buddha menyipit dan kemudian dia mengatakan, itu sebenarnya adalah formasi 4 gajah. Seolah dia telah mencium adanya kekuatan yang sangat menakutkan dari formasi ini. Saat berikutnya sang Buddha mengeluarkan sebuah raungan, tubuh emasnya berubah menjadi pecahan emas yang tidak terhitung jumlahnya, dan dalam seketika mengubah dunia dari formasi 4 gajah menjadi lautan emas. Bahkan hal itu telah membuat ruang angkasa di dalam tempat ini sedikit bergetar.
Jika bukan karena medan dari wilayah api yang tidak berujung telah dilindungi oleh sebuah kekuatan khusus, mungkin pertempuran dari Soyen dan juga Sang Buddha akan meratakan seluruh tempat ini. Wajah dari Sang Buddha telah tampak lebih serius, telapak tangannya diangkat secara perlahan. Cahaya keemasan yang sangat menyilaukan kini telah muncul dan kemudian dia berteriak, kekuatan reinkarnasi, niat bertarung. 5 jari dari Sang Buddha telah merobek kekosongan dengan kecepatan luar biasa dan kemudian telapak tangan yang berwarna emas raksasa itu meluncur ke arah Soyen dengan sangat cepat dan akan memberikan tekanan. Di bawah kekuatan penindas seperti ini, selain segel hantu mayat yang belum berhasil dilepaskan oleh Raja Neraka sebelumnya, mungkin ini juga merupakan kekuatan penindas terkuat yang dihadapi oleh Soyen sejauh ini. Menghadapi pukulan dari telapak tangan emas raksasa Sang Buddha, Soyen pun segera berkata, kekuatan 4 binatang, api 8 warna di dalam tubuh Soyen menyembur, dan kemudian hal itu memperkuat formasi 4 gajah. Dengan berkah dari api suci, kekuatan formasi 4 gajah yang dipadukan dengan formasi kuno, hal ini sebanding dengan 660.000 segel inti. Kekuatan itu cukup mengesankan. Di sisi lain, Sang Buddha sendiri dalam kekuatan emasnya terdapat banyak kekuatan aneh, dan itu adalah kekuatan keyakinan lautan emas yang berada di langit saat ini telah bergulung-gulung. Namun tidak peduli bagaimana caranya, kekuatan lautan emas itu dan juga telapak tangan emas yang menyerang Soyen bisa diatasi oleh formasi 4 gajah. Hal ini membuat Sang Buddha hanya bisa mengatakan, bocah ini kekuatannya cukup mengerikan. Sang Buddha pun selanjutnya melipat tangannya seperti orang yang sedang berdoa, dan dia pun kali ini mengatakan, Sang Buddha telah berkata bahwa semua kehidupan adalah penderitaan. Aku tidak pergi ke neraka, lalu siapa yang pergi ke neraka? Dalam sekejap, api keemasan yang berwarna gelap perlahan keluar dari dalam tubuh Sang Buddha. Hal itu membuat kehampaan dari wilayah api yang tidak berujung telah berubah menjadi gelap. Bahkan tubuh dari Soyen yang memiliki 8 api suci bisa merasakan semburan hawa panas yang luar biasa. Tanpa ragu lagi, Soyen mengatakan itu sebenarnya adalah api suci peringkat kelima, api relik body. Sang Buddha sambil melihat ke arah Soyen, dia pun berkata, kekuatan kita berdua mungkin setara. Jika yang mulia Soyen bisa menerima jurus dariku, maka api suci peringkat kelima ini akan aku berikan pada dirimu. Tapi jika kau gagal dan kalah dalam pertarungan saat ini, maka Tuan Soyen harus ikut bersama dengan diriku kembali ke dalam dunia Buddha untuk menerima hukuman. Dunia yang hebat tidak membutuhkan orang-orang dengan niat yang buruk. Sang Buddha kemudian menggunakan teknik asli dari api suci. Seluruh dunia kali ini telah berubah menjadi sangat aneh, seolah-olah ada kekuatan penarik yang sangat kuat untuk menarik tubuh dari Soyen. Hal itu tidak membuat Soyen takut, malah dia kali ini mengatakan, bahkan neraka sekalipun tidak bisa mengikatku, hanya kau belum cukup melakukan hal ini. Sorot mata dari Soyen telah dipenuhi kemarahan yang luar biasa, dan kemudian kekuatan dari 8 api membumbung tinggi dan berkobar di tubuhnya. Soyen benar-benar tidak takut dengan serangan Sang Buddha selanjutnya. Meskipun keduanya memiliki level kekuatan yang sama, tapi dalam hal kekuatan tempur itu sangat berbeda. Jika Sang Buddha menggunakan kekuatan api suci untuk bertarung dengan Soyen, sama artinya dengan dia melakukan penghinaan pada diri sendiri. Api suci peringkat kelima telah dikeluarkan. Sang Buddha tidak mencoba menggunakan kekuatan asli dari api suci itu karena dia tahu atribut api milik Soyen sangat menakutkan. Namun detik berikutnya, Sang Buddha melambaikan tangan. Sebuah bendera hitam ini telah muncul di telapak tangannya dan diselimuti gelombang perubahan yang sangat mengerikan, seolah-olah belum pernah terjadi sebelumnya. Soyen ketika melihat hal seperti ini tiba-tiba saja mengatakan, itu adalah kekuatan formasi setengah dewa. Benda ini hanya berada di zaman kuno. Bagaimana mungkin kau bisa memiliki benda seperti itu? Wajah dari Soyen langsung dipenuhi keseriusan yang luar biasa. Ternyata alasan Sang Buddha berani menyerang wilayah api yang tidak berujung karena dia membawa bendera berwarna hitam yang merupakan formasi setengah dewa. Dengan kekuatan jiwa milik Soyen, dia
bisa merasakan bahwa sebenarnya di dalam bendera hitam itu setidaknya terdapat 900.000 segel inti, dan kekuatan semacam ini cukup untuk bersaing dengan orang-orang yang level kekuatannya berada di bawah reinkarnasi ke-9. Bisa dibilang formasi setengah dewa hampir mencapai formasi tingkat dewa, dan itu juga bisa dianggap sebagai puncak dari kekuatan master formasi pertempuran. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen mampu menghadapi kekuatan dari bendera hitam yang di dalamnya terdapat 900 segel inti? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.